Shalom bagi kita semuanya, sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sejenak kita merenungkan firman Tuhan pada hari terakhir di tahun 2020 ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kita telah tiba pada hari terakhir di tahun 2020 ini. Semua yang telah kita lalui, hari, minggu, bulan, semua telah berlalu. Dan kita tidak dapat kembali kepada masa lalu tersebut. Yang dapat kita lakukan adalah kilas balik atas perjalanan kehidupan kita. Memetik pembelajaran dari setiap perjalanan kehidupan tersebut, untuk menjadi pertimbangan dalam melanjutkan hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Waktu juga akan berlalu bagikan rumput atau bagikan bunga yang mekar di pagi hari, namun layu di sore hari. Seperti satu lagu Batak dengan judul Bunga Pacur yang bermakna akan hidup ini yang sementara, supaya kita mempersiapkan diri akan kedatangannya. Namun firman Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Karena itu utamakanlah firman Tuhan dalam hidupmu, bukan mengatakan tidak menghargai akan setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Justru kita mengisi setiap waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan tuntunan firman Tuhan. Sehingga setiap waktu kita selalu berada dalam firman Tuhan yang menolong kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kesetiaan kepada firman Tuhan membuat kita menjadi beruntung dalam setiap langkah kita, sebab kita memiliki senjata yang ampuh, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang membimbing kita dalam setiap keputusan kita. Firman Tuhan menjadi kebutuhan utama kita di setiap waktu kita. Pertanyaannya, pada hari terakhir di tahun 2020 ini, sudah bagaimana kita memperlakukan firman Tuhan selama tahun 2020 ini? Jika kita adalah orang yang setia terhadap firman Tuhan setiap hari, maka kita pertahankan dan tingkatkan untuk tahun 2021 yang akan kita terima beberapa jam lagi. Namun jika kita menyadari kita sering bersembunyi di balik setiap kesibukan, di balik setiap kecapean untuk tidak membaca dan mengutamakan firman Tuhan, maka saat ini juga berbaliklah dan utamakanlah firman Tuhan yang kekal dalam setiap waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Adalah lebih baik disinari oleh firman Tuhan yang kekal dalam melakukan segala kesibukan kita, yang semuanya itu bagikan bunga pacur, bagikan rumput yang semuanya akan berlalu. Sementara firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sebab dengan demikian firman Tuhan katakan bahwa kita telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Artinya, sebagai orang yang telah dilahirkan kembali dalam firman Tuhan, yang telah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, kita adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Sebagai ciptaan baru di dalam firman Tuhan, seharusnyalah kita mengutamakan firman Tuhan yang membaharui kita setiap hari. Sebab selama kita masih di dunia ini, banyak godaan yang datang kepada kita. Firman Tuhan menjadi senjata kita melawan setiap godaan dan juga menjadi pedoman dasar hidup kita untuk tetap berada di jalan kehendak Tuhan. Maka sucikan hati oleh ketaatan kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan,
dengan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dan sungguh-sungguh saling mengasihi dan dengan segenap hati. Inilah ciri orang yang mengutamakan firman Tuhan di dalam hidupnya, yang telah dilahirkan kembali di dalam firman Tuhan. Sahabat yang baik hati, mari kita buat firman Tuhan menjadi landasan yang terutama dalam kehidupan kita, menjalani setiap waktu kita dengan disinari oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan menjadi kekuatan dan penuntun kita. Firman Tuhan yang membaharui kita setiap saat, dan firman Tuhan yang menolong kita untuk sungguh-sungguh dan dengan segenap hati dalam mengasihi sesama, mengasihi saudara dengan tulus ikhlas. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang setia dan mengutamakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih kita bersyukur kita boleh menerima firman Tuhan setiap saat, setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang setiap hari menuntun kami, setiap hari membaharui kami. Ajar kami Tuhan, tolong kami untuk mengutamakan firman Tuhan, untuk membuat firman Tuhan sebagai kebutuhan utama kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.